Perkenalkan, nama saya Maftu Asrofi dari jurusan Pendidikan Akuntansi 2018 UNES. Di sini saya akan membahas tentang suatu metode pembelajaran, yaitu metode Pass the Hat. Metode Pass the Hat adalah metode pembelajaran untuk mengerjakan satu jenis kegiatan berpikir pada satu keadaan waktu. Metode ini untuk melatih kreativitas anak. Anak tidak saja dilatih untuk berpikir kreatif, melainkan juga dibekali dengan kemampuan untuk berkonsentrasi menyelesaikan suatu hal dalam sequence waktu, kemampuan untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain. Metode Pass the Hat menggunakan topi sebagai alat kerjanya, di mana topi tersebut mempunyai warna yang berbeda dan setiap warna memiliki satu jenis kegiatan berpikir. Topi berwarna digunakan sebagai metafora untuk masing-masing keadaan. Secara prinsip, metode ini mendorong peserta didik untuk berpikir sesuai dengan topi yang ia pakai, di mana pendidik atau guru menyediakan 6 topi yang berbeda warna, yaitu putih, kuning, hitam, merah, hijau, dan biru. Topi putih untuk mencari informasi dan fakta mengenai suatu topik. Topi kuning untuk mencari dampak positif suatu fenomena. Topi hitam untuk mencari dampak negatif suatu fenomena. Topi merah untuk mengekspresikan perasaan terhadap suatu fenomena. Topi hijau untuk menggerakkan peserta didik untuk kreatif, dan yang terakhir topi biru untuk menyimpulkan suatu topik. Keenam topi tersebut membuat peserta didik lebih aktif karena topi tersebut menginstruksikan benak para peserta didik untuk berperilaku sesuai wadahnya. Peran guru di sini ialah sebagai fasilitator atau pemandu peserta didik yang mengalami kesulitan. Penggunaan topi tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk kelompok. Yang pertama, untuk diri sendiri. Penggunaan topi untuk diri sendiri dimaksudkan pemakaian topi berpikir tersebut untuk memberitahu orang lain jenis berpikir bagaimana yang akan dikerjakan. Yang kedua, penggunaan topi untuk orang lain dimaksudkan untuk meminta seseorang mengenakan topi tertentu atau melepas topi tertentu dan menggantinya dengan topi yang lain. Yang ketiga, penggunaan topi untuk kelompok dimaksudkan apabila kegiatan dilakukan secara berkelompok, dapat dengan meminta individu-individu dalam kelompok atau seluruh anggota kelompok untuk memakai, melepaskan, atau menukar topinya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan metode Pass the Hat dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan topik yang sekiranya dapat digunakan untuk mengemukakan pendapat dari beberapa sudut pandang. Yang kedua, untuk mengaktifkan dan menarik kefokusan siswa, dapat ditampilkan tentang topik yang telah ditentukan. Yang ketiga,
Setiap orang atau kelompok hanya memakai satu topi, kemudian dilanjutkan siswa mengungkapkan pendapat masing-masing sesuai dengan warna topi yang diperoleh. Yang keempat, siswa mendiskusikan temuan mereka dalam satu kelompok yang telah dibuat tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menyusun hasil diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok-kelompok yang lain. Adapun beberapa manfaat dari metode Pass the Head ini sendiri yaitu yang pertama, efektif dalam menentukan informasi yang tersedia. Kedua, lebih meningkatkan fokus dan disiplin dalam cara berpikir. Yang ketiga, memahami kuat atau lemahnya peranan emosi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, teknik kreativitas yang terbukti untuk mengevaluasi suatu dan masalah secara terstruktur. Yang kelima, membantu untuk berpikir jernih dan objektif. Yang keenam, mampu menghasilkan ide-ide yang lebih baik. Dan yang terakhir, mampu mengelola pikiran pada saat belajar dan berdiskusi. Dengan menerapkan metode pembelajaran ini, peserta didik dapat melakukan perbincangan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun suatu alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang satu konsep, karena metode Pass the Head ini melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya secara langsung, melatih daya kepekaan atau kritis peserta didik, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kelompok, berlatih mengungkapkan pendapat, sehingga diharapkan peserta didik akan menemukan pembelajaran yang sesungguhnya di dalam kelas. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.